Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-20, The Bond of Freedom. Kebebasan tanpa ikatan, tanpa aturan adalah sebuah hal yang mungkin kita inginkan, kita idam-idamkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu pusing misalnya dengan peraturan-peraturan yang ada. Di sekolah kita nggak perlu pusing pakai seragam, kita nggak perlu pusing dengan peraturan nyontek, nyalin, dan kita tidak perlu pusing dengan aturan mesti tepat waktu misalnya. Kita ingin bebas, misalnya dari kekangan orang tua kita yang hidup mengatur-ngatur kita selama ini dengan kehidupan yang mungkin kurang baik kita dengan orang tua di rumah, dan kita ingin suatu saat nanti kita pergi keluar karena kita kuliah, bekerja dan lain sebagainya, kita lepas bebas dari kekangan orang tua. Atau mungkin di dalam kehidupan rohani kita juga ingin bebas. Kita tidak ingin diikat oleh aturan-aturan yang ada di gereja mungkin sebagai orang Kristen. Kita nggak mau merasa harus atau wajib saat teduh, mesti datang ke gereja, mesti kasih persembahan, mesti rutin melakukan hal yang lain, hidup kudus, dan banyak hal lain. Teman-teman, sekarang pun mungkin kita juga tidak betah hidup di rumah, tinggal di rumah. Kita seakan-akan sekarang sedang dalam kondisi kita dikekang, tidak bebas, dan kita tidak bisa pergi kemana-mana. Atau mungkin kita ingin bebas dari hal-hal tertentu yang sangat negatif dalam hidup kita. Mungkin ada dosa-dosa tertentu yang kita ingin, rasanya kita ingin bebas. Ada dosa-dosa pikiran, perbuatan mungkin, kata-kata yang selama ini kita ingin lepaskan dari hidup kita. Kita ingin bebas, kita ingin lepas dari dosa. Tetapi rasanya kita selama ini selalu bergumul dan rasanya terus jatuh, terus terikat. Dan rasanya kita tidak bebas dalam hidup kita. Dan kita ingin hidup bebas. Teman-teman, kenapa? Karena bebas itu seringkali kita kaitkan dengan hidup. Kita hidup kalau kita betul-betul bebas. Bebas memilih apapun, bebas menentukan siapa diri kita, bebas untuk melakukan apapun yang kita mau, menentukan tujuan hidup kita. Dan di situ kita menemukan kebahagiaan. Artinya mungkin kita seperti burung di udara yang bebas kemanapun dia mau, dan di situ baru kita bisa menemukan kebahagiaan. Teman-teman, tetapi pertanyaannya adalah, apakah betul kita bisa benar-benar hidup yang namanya bebas seperti yang kita mau? Tidak ada aturan, benar-benar bisa memilih apapun yang kita mau. Saya ingin kita membayangkan, coba kita betul-betul bebas dari segala macam hal yang mengikat kita. Kita bebas melakukan apa saja. Sekolah nggak usah kerjain tugas, nggak usah belajar, nggak usah pusing nyontek. Kita bisa bebas melakukan apapun tanpa diatur orang tua di rumah. Kita melakukan segala macam hal. Kita bebas jadi diri kita sendiri. Kita bebas nggak usah ke gereja dan lain sebagainya. Teman-teman, kira-kira kalau kita bayangkan kita bebas melakukan segala sesuatu, kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dan kira-kira jadi apa kita? Mungkin kita akan membayangkan hasilnya mungkin tidak akan sebaik yang kita pikirkan. Akhirnya kita akan merasa ketika kita bebas sebebas-bebasnya yang kita inginkan selama ini, akhirnya kita jatuh, kita hilang arah, kita hilang tujuan, dan kita tersesat. Kenapa? Karena sadar atau tidak teman-teman, ketika kita merasa kita bebas melakukan segala macam hal, di situ sebetulnya kita sedang terikat oleh kebebasan kita. Kita tidak betul-betul sedang bebas. Kenapa? Karena disitulah kita sedang terikat oleh kebebasan kita. Teman-teman, karena itu ada perbedaan yang mendasar, perbedaan yang jelas antara kebebasan yang mengikat atau ikatan yang membebaskan. Ada perbedaan yang jelas antara kebebasan yang mengikat kita atau ikatan yang sebetulnya sedang membebaskan kita. Teman-teman, masalahnya adalah kita pasti mau tidak mau terikat pada sesuatu, entah sekecil atau sebesar apapun itu. Misalnya ketika sekarang kita terikat pada protokol kesehatan, kita tidak bebas bukan melakukan apa yang kita mau. Ataupun kita dulu pun ketika tidak ada pandemi seperti ini, kita bebas melakukan apapun tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga kita selama ini sebetulnya selalu terikat, sebebas apapun itu, kita selalu terikat pada sesuatu. Kita selalu tunduk pada sesuatu. Teman-teman, pertanyaannya karena itu bukanlah apakah saya sekarang sedang bebas? Apakah saya bisa tanpa ikatan sama sekali? Pertanyaannya bukan seperti itu. Tetapi pertanyaan sesungguhnya dari kebebasan yang kita inginkan sebetulnya adalah kepada apa atau siapa kita sedang terikat. Karena kita pasti terikat sebagai manusia.
Terikat oleh kebebasan kita yang mengikat, atau terikat oleh dosa kita, atau terikat kepada siapapun atau apapun itu. Pertanyaannya adalah kepada apa atau siapa sekarang kita terikat. Teman-teman, kalau kebebasan yang kita idam-idamkan dalam hidup adalah mengejar standar kita sendiri, standar arti bebas, arti melakukan segala sesuatu, tujuan hidup saya sendiri, maka itu sama sebetulnya seperti anjing yang sedang mengejar ekornya sendiri. Pada akhirnya, terus-menerus kita mengejar dan mengejar diri kita sendiri, sesuai standar kita sendiri, bebas sebebas-bebasnya. Akhirnya yang kita temukan adalah diri kita sendiri yang sedang capek, yang sedang lelah, dan tidak beranjak kemana-mana. Dan pada akhirnya, sebebas-bebasnya hidup kita akan selalu berakhir pada satu ikatan yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Yaitu apa? Kematian. Sebebas-bebasnya kita pasti selalu akan mati. Sebebas-bebasnya kita selalu akan terikat pada satu kenyataan. Hidup kita tidak akan pernah bebas. Teman-teman, sehingga kalau kita mau mencari kebebasan, kita tidak bisa mencari ke dalam diri kita saja. Tidak bisa. Ketika kita mencari kebebasan, harus ada intervensi dari luar yang memampukan kita, mengikat kita, tetapi sekaligus juga membebaskan kita. Ikatan yang membebaskan. Dan itulah yang sebetulnya Yesus sedang tawarkan, kebebasannya sejati. Ikatan yang membebaskan. Teman-teman, bagi murid-murid Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Artinya, ketika kita mengikatkan diri pada kebenaran yang dibawa oleh Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, maka disitulah kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Yesus berkata lagi di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Teman-teman, kebebasan yang sejati itu adalah ketika ada intervensi dari Tuhan di tengah hidup kita yang berdosa dan membebaskan kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa oleh Yesus, kita disebut sebagai, selain kita disebut sebagai teman, sahabat oleh Kristus, kita juga adalah murid Kristus dan bahkan hamba dari Kristus. Artinya apa? Artinya kita mengikut Yesus dan kita mengikatkan diri kita. Yesus mengikat kita dan kita mengikatkan diri kita kepada Yesus. Artinya kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus ingin, apapun yang Yesus mau, kita mengikatkan diri kita, pikul salib, dan kita selalu ikut Dia kemanapun kita melangkah. Itulah arti hidup sebagai seorang Kristen yang betul-betul bebas. Kita mengikatkan diri kita pada Sang Pembebas sejati, yaitu Kristus. Teman-teman, karena Yesuslah yang justru menawarkan kemerdekaan dari belenggu dosa. Kemerdekaan dari keterikatan kita yang selama ini tidak sehat. Kenapa? Karena dibalik semua kekhawatiran kita yang membuat kita putus asa, membuat kita merasa tidak bebas, rasa haus kita mungkin akan kasih dan penerimaan di tengah dunia. Dan seperti air hidup itu, Yesus menawarkan. Ketika kita minum air yang ditawarkan oleh Yesus, maka di situ kita akan mendapatkan kepuasan. Dan di situ kita akan mendapatkan kebebasan. Kebebasan yang sejati didapat ketika kita mengikatkan diri kita pada Allah Yesus yang sudah membebaskan kita dan mengikatkan kita pada dirinya yang menjadi sumber kepuasan sejati yang tidak pernah habis di hidup kita. Itulah sebabnya Paulus berani berkata, teman-teman, ketika dia hampir pergi, sudah mau pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil. Dan dia tahu di Yerusalem itu adalah saat-saat terakhirnya mungkin dia akan ditangkap di sana. Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus mengikatkan dirinya pada Kristus, walaupun dia harus diikat dan bahkan mati di tempat dia melayani Tuhan. Karena dia sadar mengejar kebebasan yang sejati dalam Kristus itu bukan berarti bebas dalam diri saya. Mengejar kebahagiaan sejati adalah kita mengejar Kristus dan hidup buat Dia. Ketika kita mencari kebebasan yang sejati dari apapun, dari dosa kita, jalan keluarnya bukanlah bebas terhadap segala sesuatu, tetapi jalan kepada kebebasan adalah mengikatkan diri pada kebebasan yang sejati,
yaitu Kristus yang mengasihi dan mentransformasi hidup kita. Maukah kita datang di hadapan Tuhan? Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Yang pertama, bagaimana selama ini kita memandang dan mengejar kebebasan? Mungkin bagi kita kebebasan itu artinya kita bebas melakukan hal-hal yang lain kita mau, ataupun kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Bagaimana selama ini kita memandang dan mengejar kebebasan? Yang kedua, adakah hal-hal di dalam hidup kita yang kita rasa masih menjadi ikatan buat kita? Masih menjadi belenggu, masih menjadi borgol buat kita, yang mengikat kita dan kita rasanya tidak bebas. Apa yang selama ini kita rasa masih mengikat kita? Dan kenapa itu mengikat kita sekarang? Mungkin kekhawatiran kita, masa depan kita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jika mengenal dan mengikut Yesus adalah kebebasan yang sejati, maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita ubah dari hidup kita sekarang? Sudahkah kita datang kepada Yesus Sang Pembebas sejati? Jika mengenal dan mengikut Yesus adalah kebebasan sejati, apa yang harus kita ubah dari hidup kita sekarang? Bagaimana kita mengikatkan diri kita pada Kristus? Biarlah Tuhan menolong kita hidup bebas di dalam Kristus. Jangan lupa untuk saat teduh dari Bible Plan yang sudah disediakan, dan Tuhan menolong kita teman-teman di dalam masa-masa seperti ini. God bless you all.